Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Yang mana dulu? Yang barusan. Yang mana? Sampean bilang Yesus bisa menghidupkan orang mati. Betul. Padahal katanya Yesus pernah mati ya? Pernah mati dan bangkit. Jangan lupa itu. Tunggu dulu. Jangan gitu, gak bisa kayak gitu. Kan pernah mati. Kekristenan itu berbicara satu paket, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Kan pernah Jangan mati. bilang ketika bicara dia mati, hanya mau stop sampai di situ, kebangkitannya nggak mau dihitung. Ini masalahnya. Jawabnya nanti. Sepakat Saya atau nanya. tidak, Yesus mati, Yesus bangkit. Dibangkitkan, bukan bangkit. Oke, dibangkitkan. Oke. Iya. Oke, saya ikutin. Dibangkitkan, betul? Iya. Iya. Oke. Semua Mati nabi spesial dan nggak? dibangkitkan, Semua nabi spesial iya. nggak? Semua nabi spesial Tunggu nggak? dulu. Menurut sampean Kok kan tunggu? mati. Saya yang nanya, jawabnya nanti. Jawabnya Oke, sampean dibangkitkan. Oke, dibangkitkan. Saya sepakat. nanti. Saya nanya nyerocot. Saya nanya nanti jawab. Saya udah jawab. Itu. Udah dua pertanyaan nih. Harusnya satu ya. Dua pertanyaan. Silakan. Kalau di Islam itu tidak pernah mati yang namanya Nabi Isa. Nabi Ya. Isa pernah mati. Oke, silakan. Terus. Kalau di Islam, ya, orang Islam Nabi Isa tidak mati diangkat oleh Allah Oke. itu. Tapi menurut sampean mati kan dia kan? Mati. Ada buktinya. Heeh. Iya. Dan Kalau bangkit mati ya, yang dan bangkit. menghidupkan siapa? Kan berarti Oke. masih ada Tuhan selain Oke. selain itu. Oke. Ya, begitu. Sudah? Sudah? Ya, Sudah? sudah bos. Oke. Sekarang gini, saya sudah jawab kan? Berbicara Baru. tentang Yesus mati, kita juga harus berbicara bahwa Yesus itu bangkit. Ya, Alkitab mencatatkan, ya, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia tetapi dibangkitkan menurut roh. Ya. Dibangkitkan menurut roh. Nah, di sini berbicara tentang eksistensi tentang Allah Tritunggal yang memiliki iman dan roh yang benar. Oke? Sekarang kita berbicara tentang Yesus yang bangkit dari kematian. Spesial nggak? Spesial. Karena tidak ada satu nabi yang bangkit dari kematian. Ya, contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibangkitkan nggak dari kematian? Kalau Nabi Muhammad itu spesial di mata Allah, kenapa Nabi Muhammad tidak dibangkitkan dari kematian? Jangan ke Nabi Muhammad dulu. Kenapa? Saya baru mirroring sedikit loh. Jangan ke Kenapa Nabi langsung Muhammad dulu. panas nih? Fokus Yesus. Ini Fokus mulai Yesus. panas nih. Ini kayak gini nih. Saya bertanya Yesus. Ini mulai panas nih teman-teman. Ini mulai panas nih. Saya bertanya Yesus. Baru Tidak baru bertanya disentil Nabi Muhammad. sedikit mulai kepanasan ini ya. Siapa yang panas? Tidak panas, bos. Tidak panas. Saya tanya Santai Yesus. dong, slow Jangan Pak, mengalihkan pertanyaan. slow. Jangan Slow Pak, mengalihkan jangan panas pertanyaan, Pak, bos. jangan panas. Ayo jawab. Jangan ketawa sendiri. Jawab, ayo jawab. Mulai kejang-kejang Ayo, dia jawab. dia. Mulai kejang-kejang dia. Kalau Yesus mati, berarti ada yang membangkitkan. Pak, ini giliran saya Pak. Saya berbicara, tenang. Tidak mungkin hidup Jangan sendiri. potong saya tanpa dulu, ada yang Pak. membangkitkan. Jangan ketawa, bos. Jangan ketawa, bos. Ya. Ayo, Tenang, jawab. tenang. Jawab. Jangan kejang-kejang. Kalau mau Yesus tanya Nabi Muhammad Kristus. nanti, sampai ada Yesus pertanyaan Kristus, untuk saya sabar nanti. Pak, jangan ngamuk Pak, tenang. Ayo. Yesus Kristus ya bicara tentang sentral pokok iman Kristen ya adalah dia datang, dia mati, dia bangkit pada hari ketiga. Begitu spesialnya Tuhan Yesus Kristus, dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut sehingga Yesus bilang apa? Maut tidak berkuasa lagi akan engkau karena akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa. Poin pertama, Yesus dibangkitkan, kenapa Nabi Muhammad tidak dibangkitkan? Pertama, Sudah. karena Nabi Muhammad itu spesial Sudah jawabnya. ya. Sabar. Kedua, poin kedua. Jikalau Anda mengatakan Isa itu tidak disalibkan, diselamatkan, lantas Allah tahu nggak? Maha tahu. Oke, Maha tahu. apapun dia tahu. Iya. Oke, siapa yang diserupakan kamu sama tahu. Allah menggantikan Isa Al-Masih sehingga tidak disalibkan? Tunjukkan satu dalil di dalam Al-Quran, siapa yang disalibkan kalau bukan Isa? Tunjukkan datanya. Jawab.
Mas, Surat ya. berapa? Jawab ya. Kita lihat. Sampean datanya palsu semua, Mas. Takia dulu Sampean Siap. Lihat dia mulai muter nih. Dia mau muter nih. Silakan muter. Ya, saya persilakan Anda untuk muter-muter jawabannya. Silakan. Kalau Yesus bangkit, berarti ada yang membangkitkan. Ya enggak? Bapak, sang Bapak. Lah, kok masih ada Bapak? Katanya tadi bangkit sendiri. Iya, sang Bapak yang membangkit. Alkitab mencatat sang Bapak sebagai sang tunggu sumber. dulu. Sampean tadi bilang bangkit sendiri, spesial kan? Dibangkit, saya bilang dibangkitkan dari kematian oleh karena roh. Tidak. Sampean Allah tadi itu adalah bilang roh bangkit dan sendiri. Allah itu adalah Bapa. Sampean tadi bilang bangkit Betul sendiri. atau tidak? Ah, ini udah mulai Bilang muter nih. bangkit sendiri. Mulai muter nih. Jangan Mulai les, muter jangan nih, les. mulai takut nih. Jangan les. Jangan ketawa. Jangan. Baik teman-teman TBC, bagaimana pendapat kalian mengenai video tadi? Silakan masukkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini. Menanggapi pertanyaan yang disampaikan tadi mengenai kebangkitan Tuhan Yesus dan siapa yang disalibkan, apakah itu betul-betul Tuhan atau yang lain? Teman-teman yang diberkati Tuhan, Alkitab bahkan sejarah sendiri membuktikan bahwa Yesus pernah disalibkan. Dan ini membantah ajaran-ajaran yang baru datang di abad ke-7 dan dengan berani memberikan tuduhan-tuduhan palsu bahwa Tuhan Yesus tidak disalibkan melainkan diserupakan. Jelas sekali ini hal yang salah teman-teman. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan bukti sejarah. Teman-teman yang diberkati Tuhan, tentang penyaliban Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus itu ada di dalam sejarah dan bahkan Alkitab sendiri pun menyatakannya. Saksi-saksi yang hidup pada waktu zaman Tuhan Yesus, para pengikut Yesus, para murid Tuhan Yesus sendiri memberitakan tentang pengorbanannya, kematiannya, dan kebangkitannya ke surga yang disaksikan oleh begitu banyak orang. Teman-teman yang diberkati Tuhan, mengapa pengorbanan Tuhan Yesus ini harus terjadi? Karena ini adalah bagian dari rencana Allah yang besar untuk menyelamatkan manusia, sehingga melalui perantaran para nabi telah dinubuatkan bagaimana tentang kedatangan Tuhan Yesus dan pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi jelas ya, hal tersebut tidak bertentangan dengan perjanjian lama yang jelas sekali banyak menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk penebusan, penyelamatan umat manusia dari kutuk dosa tersebut. Jadi teman-teman TBJ yang diberkati Tuhan, kebenaran yang Allah telah nyatakan di dalam Yesus Kristus tidak mungkin bertentangan dengan janji-janji Allah yang telah Allah nyatakan sejak semula kepada Adam dan Hawa, kepada para nabi yang menubuatkan tentang Tuhan Yesus, salah satunya Yesaya. Itu sama sekali tidak bertentangan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, mari semakin sungguh-sungguh dalam belajar kebenaran, minta hikmat yang daripada Tuhan untuk kita boleh mengerti kebenaran itu. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang terus mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.